Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, sebelumnya mohon maaf ya meskipun tanggal merah tapi kita tetap masuk aja karena kalau hari Jumat tuh nyari hari pengganti susah. Soalnya kalau biasanya kalau ada libur di hari-hari lain pasti ambil hari ganti itu hari Jumat. Sementara kalau hari Jumat nggak mungkin kita ngambil hari ganti di Senin, ya karena biasanya Senin tuh full, banyak sudah ada jadwal yang lainnya gitu. Jadi sekalipun nanti kedepannya misal ada tanggal merah lagi, ya selagi itu tidak apa ya mungkin pokoknya intinya tetap kita masuk gitu ya daripada bingung nyari hari ganti atau hari ganti di hari Sabtu Minggu kan lebih nggak enak ya karena itu hari libur, jatah libur benar-benar jatah libur. Oke, untuk kelompok 3 sudah hadir semua kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Bisa sambil di ini ya, apa namanya? Disiapin PPT-nya, jadi nanti tinggal apa? Tinggal share screen gitu. Oke, sambil nunggu PPT-nya, di sini saya mau sedikit cerita. Di tempat saya tuh ada tradisi, ini kan saya di kampung ya, di Jepara. Jadi tuh ada tradisi kalau mau apa namanya, mau memasuki bulan puasa, itu ada tradisi bawa nasi ya, nasi lauk dan sebagainya, berkat gitu ya, kalau bahasa Jawa berkat itu ke makam ya, ke apa namanya makam sesepuh ini. Kebetulan di depan rumah saya itu adalah makamnya, ya makam sesepuhnya. Jadi mungkin nanti akan suaranya rame. Nasinya tuh bukan buat sesajen ya, bukan. Jadi bawa nasi, taruh di situ. Nanti untuk setiap peziarah kan bareng-bareng waktunya ya. Nanti setelah selesai berdoa bersama-sama di makam itu, pulang pada bawa nasinya. Tapi nasinya bebas, tuker gitu ya. Jadi belum tentu kita dapat yang tadi kita bawa gitu. Jadi bisa aja kita dapat yang orang lain kayak gitu. Nah, jadi ini sudah mulai ramai, sudah mulai banyak motor datang. Nah, untungnya bukan saya yang harus menjelaskan, jadi nanti suara bisa saya silent gitu ya. Oke, silakan. Sudah siap, ready? Kelompok. Sudah, Bu. Oke ya, sudah siap. Maka apa namanya materi ya untuk pertemuan kita yang keempat ini akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Pemeriksaan Pajak. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Rizky Amalia, NIM 0127. Yang kedua, Artin Mileani, NIM 0132. Yang ketiga, Almaida Flavia, 0151. Yang keempat, Indi Safira, NIM 0166. Dan yang terakhir, Norma Yustia Hanurani, NIM 0167. Yang pertama, kita akan bahas tentang pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan pemeriksaan pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal, atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan kantor adalah salah satu jenis pemeriksaan oleh pemerintah pemeriksa pajak, yang mana pemeriksaan ini
dilaksanakan terhadap wajib pajak di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan pajak. Selanjutnya, pengertian hak. Hak adalah kuasa yang diberikan untuk penerimaan atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dapat dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Amalia. Maaf sebelumnya PPT-nya ada enggak di teman-teman? Nggak kelihatan. Nggak ada, itu juga tadi mau saya tanyakan. Ya ini Iya coba nih, Mbak Indiana. Ulang ya, Mbak. Diana Puspita Dewi, tolong stop share screen dulu ya. Ini soalnya PPT-nya Alma itu Bu, ketutup sama Indiana Puspita Dewi. Suara saya apakah terdengar? Masih, Mbak. Terdengar. Masih Ros. Gimana Bu? Mbak Indiana. Gitu ya catanya. Coba saya masih belum muncul yang punyanya Mbak Mbak Flavia. Ini share screen yang siapa ya? Soalnya itu ada yang share screen Bu, jadi kita nggak bisa share screen. Oh, Mbak Nindiana. Ketutup. Halo, tes Mbak Nindi. Mbak Nindi. Oke, tolong diinfokan di grup ya Mbak Nindi, saya keluarin dulu dari Meet, biar nanti yang share screen biar muncul gitu ya. Jadi tolong Mbak Nindi disuruh gabung ulang, join ulang gitu ya. Iya Bu. Mbak Nindi, halo. Ada? Soalnya ini ada laporan kalau udah dihapus pengguna nggak bisa bergabung lagi. Piye ki? Mbak Nindi, ditinggal ya HP-nya ya. Ya sudah, yang lain gimana? Dikeluarin dulu Mbak Nindi. Nggak apa-apa, tapi dia nggak bisa gabung lagi. Ya udah, tapi bisa join lagi kok Bu. Kalau gitu. dianya minta. Udah bisa ini, Bu. Ya, Ini udah bisa Bu. Oke, ya udah, lanjut aja ya. Ini diulang atau gimana Bu? Coba diulang aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oke Bu. Dari materinya apa? Dari perkenalan, Bu? Materi aja. Oh ya. Pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan pemeriksaan pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha, atau tempat tinggal,
atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pemeriksaan kantor adalah salah satu jenis pemeriksaan oleh pemeriksa pajak yang mana pemeriksaan ini dilaksanakan terhadap wajib pajak di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengertian hak. Hak adalah kuasa yang diberikan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dapat dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Amalia. Baik, saya Rizky Amalia, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang disampaikan oleh Indi Safira. Mengapa hak itu harus dipenuhi? Di sini ada dua alasan. Yang pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kapasitas hukum, keadilan, dan pembinaan pajak. Nah, menguji kepatuhan ini di dalamnya mencakup bagaimana WP menyampaikan surat SPT yang menyatakan lebih bayar, lalu yang kedua ada menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, dan apakah dia tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT-nya tetapi melampaui jangka yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Lalu yang keempat, apakah ada WP itu melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu ada apakah WP tersebut menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang alasan kedua yaitu tujuan lainnya dalam rangka tentu saja melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada perpajakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Next. Nah, tadi ada pengertian hak, sekarang pengertian kewajiban. Menurut Profesor Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak pemeriksa pajak berdasarkan lokasinya ada dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan lapangan yang pertama, haknya apa aja? Yang pertama adalah melihat dan atau meminjam buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang berutang pajak lainnya. Lalu yang kedua, haknya adalah mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Lalu yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau suatu ruangan, baik secara barang bergerak dan atau tidak bergerak, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh baik dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang lainnya. Oke ya, kemudian itu yang keempat ada meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ini tuh memberi bantuannya antara lain ada menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.
Nah, jadi di sini WP memberikan bantuan berupa tenaga ahli, biasanya itu TI, untuk mengecek data secara elektronik. Data elektronik itu bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer atau pengolah data elektronik seperti yang disimpan di disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. Kemudian yang kedua itu WP memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Nah, di sini barang bergerak itu bisa dimisalkan motor, mobil, atau komputer. Nah, yang tidak bergerak itu bisa bangunan atau tempat usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, WP memberi bantuan menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumennya sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke DJP. Next. Nah, selanjutnya itu hak dari pemeriksaan lapangan ada melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Nah, penyegelan ini tuh tindakan menempelkan kertas segel dalam pemeriksaan tempat atau ruang tertentu. Nah, baik dalam barang bergerak ataupun tidak bergerak yang diduga sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang diperiksa. Kemudian yang keenam itu meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari WP pajak. Dan yang ketujuh meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksa. Nah, pihak ketiga yang dimaksud itu bisa meliputi bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan yang lainnya yang berhubungan dengan wajib pajak. Next. Nah, kalau tadi itu hak pemeriksaan lapangan, sekarang kita membahas tentang hak pemeriksaan kantor. Nah, di sini sudah diatur dalam PMK nomor 17 PMK 03 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 184 PMK 03 2015 pasal 12 ayat 2. Yang pertama itu hak dari pemeriksaan kantor itu memanggil WP untuk datang ke kantornya DJP dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Nah, surat panggilan ini tuh surat panggilan yang digunakan untuk pemeriksaan kantor dalam menguji kepatuhan perpajakan. Yang kedua, melihat dan atau meminjam buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Nah, ini seperti yang tadi, guna pemeriksaan ini lancar, WP harus bekerja sama atau memberi bantuan kepada si petugas pemeriksa kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang lanjutan pemeriksaan kantor. Yang keempat itu ada meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Jadi agar melancarkan pemeriksaan itu, jadi itu meminta juga kerjasama kepada wajib pajaknya agar pemeriksaan itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima itu ada meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajaknya. Yang keenam, meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Dan yang ketujuh, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. Kemudian kewajiban pemeriksa pajak ini juga dibagi dua, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksa lapangan. Yang pertama itu ada menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajaknya. Yang kedua,
memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajaknya. Keempat, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak ini mengalami perubahan. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan wajib pajak. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu yang keenam, memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedelapan, mengembalikan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kemudian yang kesembilan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kantor. Yang pertama yaitu memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan. Yang kedua, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Yang ketiga, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat, memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang kelima, melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang ketujuh yaitu mengembalikan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak yang paling lama yaitu 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatunya yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Nah, ini ada contoh format surat perintah pemeriksaan. Dan yang ini format undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Format dokumennya seperti ini. Dan yang ini format daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan. Dokumennya seperti ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih pada kelompok 3 atas presentasinya ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban dari sisi pemeriksa ya. Jadi nanti akan ada hak-hak dan kewajiban yang melekat gitu dari sisi terperiksa atau dari sisi wajib pajak ya terkait pemeriksaan pajak. Oke, semakin ramai teman saya. Mungkin saya sekilas saja untuk review gitu ya hasil presentasi hari ini karena apa yang atau materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 itu sudah cukup lengkap saya rasa ya. Oke. Jadi nanti bisa lebih mudah dipahami gitu ya materi hari ini. Jadi terkait dengan pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, bahwa paling penting atau paling utama bagi tim pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan adalah adanya surat tugas ya. Jadi tim pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan lapangan maupun kantor itu harus ada surat tugasnya dulu
Jadi baru ibaratnya kayak udah apa ya, sah gitu loh kalau dia akan melanjutkan pemeriksaan. Tapi kalau belum ada surat tugasnya, maka wajib pajak selaku yang diperiksa itu bisa menolak dilakukan pemeriksaan. Jadi ketika terjadi pemeriksaan lapangan, ya pemeriksaan lapangan kan berarti tim pemeriksa datang atau turun ke lokasi wajib pajak. Nah, wajib pajak itu berhak ya meminta kartu tanda pengenal kalau memang dia berasal dari apa namanya KPP yang dimaksud, kemudian surat tugasnya bahwa memang orang-orang ini atau yang datang ke pihak wajib pajak itu memang yang diberi wewenang atau tugas melakukan pemeriksaan. Itu ini adalah hak ya, jadi kita udah bahas minggu yang akan datang, hak dari WP untuk meminta bukti-bukti kalau tim pemeriksa itu benar-benar sudah ditugaskan, sehingga menjadi kewajiban bagi petugas pajak ya, bagi tim pemeriksa untuk mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan wajib pajak. Kemudian kewajiban tim pemeriksa yang lain adalah wajib menginformasikan kepada wajib pajak, ya, wajib menginformasikan kepada wajib pajak jika akan dilakukan proses pemeriksaan, entah itu pemeriksaan kantor maupun yang pemeriksaan lapangan. Kemudian setelah dilaksanakan pemeriksaan, ada yang namanya hasil pemeriksaan, ya, SPHP, ya, surat pernyataan hasil pemeriksaan. Nah, itu juga harus diinfokan kepada wajib pajak. Jadi, setelah melalui proses pemeriksaan, si WP sudah memberikan data-data sesuai yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, kemudian tim pemeriksa mengevaluasi ya, untuk melakukan proses evaluasi ini tidak melibatkan wajib pajak ya, melakukan evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Ya, tim pemeriksa itu, jadi terdiri dari anggota, kemudian ketua pemeriksanya ya, dievaluasi melihat kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan WP ya, melihat ringan dan beratnya. Semakin ringan maka kemungkinan diberikannya denda juga semakin kecil seperti itu. Nanti misalnya setelah dilakukan evaluasi, dilakukan analisa oleh tim pemeriksa, barulah keluar hasil dari pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan yang sudah disepakati oleh tim pemeriksa ini wajib diinformasikan kepada WP, karena WP harus tahu si WP itu salahnya di mana, dan konsekuensi dari kesalahan yang sudah dilakukan itu apa, itu harus diberikan atau disampaikan kepada WP. Termasuk juga tim pemeriksa itu juga harus menjelaskan kepada WP agar kedepannya tidak mengalami atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya WP salah dalam menentukan tarif karena memang tidak tahu ada peraturan terbaru, misalnya seperti itu. Kan biasanya yang tarif yang berubah itu tentang UMKM ya. Dulu sama dengan tarif tarif pada umumnya, kemudian tahun 2013 berubah menjadi 1%, kemudian tahun 2018 berubah menjadi 0,5%, kemudian karena ada COVID itu sempat tarif turun jadi 0%. Nah, itu kalau WP tidak mengikuti perkembangan perubahan tarif yang ada ya, karena mungkin sosialisasinya tidak sampai ke WP, otomatis kan WP menerapkan tarifnya salah padahal udah kadung bayar, udah kadung melaporkan. Nah, itu semua harus diganti. Itu semua akan masuk pemeriksaan, dan si tim pemeriksa harus menyampaikan kepada WP tersebut kalau sudah melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan. Enggak apa-apa, biasanya itu tidak sampai kena denda ya, hanya saja untuk perubahan, kemudian untuk melakukan perbaikan, lalu diinformasikan ke depannya bahwa tarifnya sekarang yang digunakan adalah misalnya 0% sampai tahun berapa. Ya, jadi setelah ini nanti Bapak atau Ibu bisa menggunakan tarif yang lama seperti itu. Begitupun dengan misalnya kesalahannya mungkin cukup berat ya, atau bukan karena tidak tahu, tapi mungkin karena ada salah dalam penafsiran gitu. Misalnya pembelian barang dimasukkan ke dalam transaksinya itu dimasukkan ke dalam penjualan jasa gitu ya. Harusnya penjualan barang menjadi penjualan jasa, itu kan dua akun pajak yang berbeda. Nah, itu nanti diinformasikan bahwa yang termasuk ke penjualan barang tuh apa saja, barang-barang yang kena tarif 1,5%, kemudian yang masuk ke dalam jasa tuh apa saja yang bisa terkena 2%. Nah, itu jadi di dalam proses pemeriksaan nanti, dalam tim pemeriksa itu menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada wajib pajak,
ya, menginformasikan kesalahannya apa, kemudian menginformasikan besaran denda yang harus dibayar berapa, atau mungkin ada pajak kurang bayar harus dibayar wajib pajak berapa juga harus diinformasikan. Lalu termasuk juga harus menyampaikan perbaikan ya terhadap WP. WP itu kedepannya harus seperti apa biar lebih patuh terhadap peraturan perpajakannya. Jadi di dalam proses pemeriksaan itu nanti ada sedikit edukasi gitu ya dari tim pemeriksa kepada wajib pajak, karena memang sekali lagi petugas pajak itu lebih sedikit dibanding dengan wajib pajak yang ada. Jadi memang besar sekali kemungkinan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak itu tidak sampai pada wajib pajak gitu. Jadi memang sangat sering banyak terjadi kasus pemeriksaan dilakukan itu hanya karena wajib pajak kurang teredukasi dan kurang mendapat sosialisasi. Oke. Kemudian terkait dengan hak-hak petugas pajak atau tim pemeriksa, maka tim pemeriksa itu berhak memperoleh segala data-data yang dibutuhkan terkait pemeriksaannya. Jadi di sini perlu banget peran dari wajib pajak bersikap atau bertindak kooperatif ya. Kooperatif di sini bukan ke dalam ranah negatif, tapi lebih kepada menyediakan apa yang diminta oleh tim pemeriksa selagi itu semua masih dalam koridor pemeriksaan ya. Tapi kalau misalnya tim pemeriksa minta uang gitu biar diloloskan gitu misalnya dari pemeriksaan, nah itu nggak boleh ya, nggak boleh kooperatif dalam hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya ya. Sekali lagi saya sampaikan materi hari ini itu sangat mudah, hanya membahas tentang hak dan kewajiban pemeriksa. Dan minggu depan kita akan membahas hak dan kewajiban dari sisi wajib pajak. Dan nanti di minggu depan ya kita cari benang merah antara wajib pajak dengan tim pemeriksa. Saling timbul hak dan kewajiban. Itu benang merahnya seperti apa gitu ya, atau penghubungnya seperti apa antara tim pemeriksa dengan wajib pajak. Oke, gitu saja. Kemudian silakan Anda lanjutkan lewat e-learning ya untuk sesi diskusi. Kalau dari saya ya seperti biasa ada 9 penanya, tapi kalau misalnya animo dari audiens cukup banyak, ya monggo kebijaksanaan dari tim presentasi mau ditampung atau tidak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.